warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, kelas E, mata kuliah Hukum Perikatan. Di kesempatan saat ini kami akan membahas tentang perjanjian tidak bernama atau yang lebih dikenal dengan perjanjian innominat. Perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominat adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang, baik di dalam kitab undang-undang hukum perdata maupun di dalam kitab undang-undang hukum dagang. Perjanjian tidak bernama ini sebenarnya lahir dari asas kebebasan berkontrak, di mana asas ini sendiri mengandung makna bahwa siapa saja bebas untuk melakukan perjanjian atau perikatan dengan siapa saja. Mengenai perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominat ini diatur dalam pasal 13-19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Apa saja perjanjian yang termaksud dalam perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominat? Yang termaksud di dalam perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominat adalah sewa guna usaha atau yang sering dikenal dengan nama leasing, perjanjian waralaba, perjanjian lisensi, dan juga anjak piutang. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya penjelasan tentang 4 perjanjian yang masuk dalam perjanjian tidak bernama tadi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Halo kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sewa guna usaha atau kita lebih mengenalnya dengan leasing. Sewa guna usaha adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara hak opsi, finance lease, maupun tanpa adanya hak opsi, operating lease. Hal ini digunakan oleh penyewa guna usaha yaitu lease selama jangka waktu tertentu dan metode pembayarannya berupa angsuran. Hal ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5. Dasar hukum dari leasing sendiri adalah Pasal 1338 KUH Perdata, yang dimana itu adalah berupa asas kebebasan berkontrak dan kontrak sendiri didasarkan oleh suatu perjanjian. Perjanjian sendiri diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata. Lalu ada pihak-pihak dari leasing, yaitu ada lessor. Lessor adalah pihak yang memberikan modal. Lalu ada lease adalah pihak yang membutuhkan modal. Lalu ada supplier adalah pihak yang menyediakan barang yang menjadi objek leasing. Lalu ada bank, pihak yang memberikan kredit untuk pembiayaan objek leasing. Lalu ada perusahaan asuransi di sini dimungkinkan ketika leasing yang diperjanjikan tanpa adanya hak opsi antara lease dan lessor. Lalu ada jenis-jenis perusahaan dari leasing, yaitu ada independent leasing, merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang dari supplier lainnya untuk di-leasingkan. Lalu ada captive lease. Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasingkan adalah barang milik merek sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di toko. Lalu ada lease broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk di-leasekan. Jadi dalam hal ini lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor atau lease perjanjian leasing. Lalu perjanjian yang dibuat antara lessor dan lease disebut sebagai lease agreement, di mana dalam perjanjian tersebut membuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Isi kontrak yang dibuat secara umum sebagai berikut.
ada nama dan alamat list, ada jenis barang modal yang diinginkan, ada juga jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, ada syarat-syarat pembayaran, ada syarat-syarat kepemilikan, dan syarat lainnya, serta sanksi-sanksi apabila lease ingkar janji, dan lain-lainnya. Jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier dan negosiasi barang, dan juga menghubungi pihak asuransi untuk menanggung resiko jika ada kemacetan dari pihak lease. Dalam praktik dapat pula sebelum nasabah mengajukan kepada perusahaan leasing, pihak lease melakukan negosiasi dengan supplier, kemudian barulah mencari perusahaan leasing yang menjadi lessornya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian waralaba. Pada awalnya, waralaba diatur dengan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, dan Undang-Undang Paten. Namun, pada tahun 1997, waralaba diatur dengan perangkat hukum tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Waralaba menurut PP Nomor 42 Tahun 2007 adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan draft perjanjian di antara pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk melakukan kegiatan secara waralaba. Ketentuan-ketentuan dan syarat perjanjian ini mengatur tentang: pertama, kesepakatan para pihak; kedua, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba; yang ketiga, waralaba; 4, kegiatan usaha; 5, wilayah pemberi waralaba; 6, bantuan pelatihan dan promosi; 7, evaluasi pemberi waralaba; 8, hak kekayaan intelektual; 9, biaya waralaba dan royalti; 10, jangka waktu; 11, adendum; 12, penyelesaian perselisihan. Perjanjian waralaba dalam hukum perjanjian merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 5 PP 42 Tahun 2007, perjanjian waralaba setidaknya memuat: pertama, nama dan alamat para pihak; jenis hak kekayaan intelektual; ketiga, kegiatan usaha; 4, dan kewajiban para pihak; 5, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; 6, wilayah usaha; 7, jangka waktu perjanjian; 8, tata cara pembayar imbalan; 9, kepemilikan, perubahan kepemilikan dan ahli waris; 10, penyelesaian sengketa; 11, tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Sekarang saya akan menyampaikan materi terkait perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh seorang pemegang lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Dasar hukum dari perjanjian lisensi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual PP 36/2018. Pada dasarnya terdapat objek-objek hak kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan lisensinya. Objek-objek tersebut adalah hak cipta dan hak terkait, paten, merek, desain industri, dan juga desain tata letak sirkuit terpadu. Sebagai pemegang hak, Anda dapat memberikan suatu lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan atau mengeksplor kembali mengenai lisensi yang Anda miliki. Sebagai contoh, Anda merupakan pemilik suatu restoran dengan nama Sate Bundel Parudi. Kemudian nama tersebut sudah Anda daftarkan sebagai merek. Maka ketika ada orang lain yang ingin menggunakan nama Sate Bundel Parudi, Anda memberikan hak bagi orang lain untuk menggunakan merek tersebut melalui sebuah perjanjian lisensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anjak piutang. Anjak piutang berasal dari dua kata, yaitu anjak dan piutang. Anjak artinya pindah atau alih, sedangkan piutang artinya tagihan sejumlah uang. Jadi, anjak piutang adalah
perpindahan atau pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Menurut Kamus Besar Bank Indonesia, anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 13/1998 tanggal 20 Desember 1998 yang dimaksud sebagai perusahaan anjak piutang atau yang sering dikenal sebagai faktoring adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang. Yang pertama, ada debitur atau nasabah. Yang kedua, kreditur atau klien. Dan yang ketiga, perusahaan anjak piutang atau faktoring. Lalu, bagaimana kita menjalankan transaksi anjak piutang? Cara kita menjalankan transaksi anjak piutang adalah dengan cara pertama, perusahaan anjak piutang memberikan piutangnya kepada kreditur dengan memberitahukan atau tidak memberitahukan kepada debitur. Yang kedua, kreditur melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan kreditur. Yang ketiga, debitur melakukan pembayaran kewajiban utang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Dan yang terakhir, perusahaan anjak piutang memberikan uang penjualan piutang kepada kreditur sesuai dengan tanggung jawabnya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 8 Hukum Perikatan kelas E Universitas Tarumanegara mengucapkan terima kasih bagi yang sudah